lagi sama Amanda Manopo. Kemarin waktu launching kerja sama MD sama Trans TV, kamu datang juga ya. Kita duduk satu meja ya. Kamu kenapa nggak makan sih? Lagi diet. Oh, lagi diet. Ya aku jadi nggak enak soalnya aku makan foto kaki kamu. Oke, notifikasi artikel buat Amanda Manopo kita lihat. Set. Bukan bukan artikel ini ya. Ini adalah rumit sosial media. Kan postingan ini kado dari Esa ya. Esa di hari ulang tahun kamu. Yang kita bahas sih bukan ininya, bukan bunganya, tapi foto ini di-love oleh Steffi Zamora. Oh, kamu nggak tahu? Nggak mikirin juga sih. Emang ya? Iya. Mana buktinya? Ada ya? Ada love-nya ya dari Steffi Zamora. Kamu sama Steffi suka halo-halo nggak sih masih? Enggak sih. Oh, udah enggak? Kan aku nggak punya kontaknya, dia juga nggak punya kontak aku. Oh, tapi dulu sempat berteman emang dekat sama Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Oh iya. Oke. Terus dia kasih kado apa sih? Esa ini ngasih kado apa lagi ke kamu selain bunga? iPod. Iya. Keren sekali. Supaya apa? Kenapa dia ngasih iPod? Karena aku tuh nggak ngerti cara download lagu ya. Aku gaptek banget. Terus akhirnya, jadi aku kalau selalu dengerin lagu tuh aku minjem CD dari mobilnya dia. Itu dia bete. Udah kasih iPod aja nih. Terus dikasih iPod udah ada lagu-lagunya. Oh ya, baik sekali. Masa sih kamu nggak tahu cara download? Nggak ngerti. Kamu punya itu kan, smartphone kan? Iya ada, tapi nggak bingung gitu cara downloadnya lewat aplikasi itu. Luar biasa. Aku punya teman berarti ya. Dia agak gaptek juga. Oke, terima kasih artikelnya berikutnya. Coba kita jangan berisik sendiri. Oke, baik. Artikelnya berikutnya. Amanda Manopo, buat apa saya harus kasih makan orang tua saya dengan hasil settingan? Ini kemarin. Ini ada statement. Kamu pernah berstatement seperti ini? Pernah berstatement. Apa sih buat kamu orang tua dalam kehidupan Amanda Manopo itu apa? Berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan? Iya, maksudnya mana syuting, ini semuanya pasti kan untuk ngebahagiain orang tua, semuanya pasti untuk keluarga Amanda lah lebih tepatnya. Dan kalau misalkan Amanda masih meneruskan settingan ini, mungkin fans-fans dan semua orang yang nonton pasti seneng gitu kan, Amanda berpasangan sama dia itulah. Dengan siapalah gitu ya, kalau misalnya settingan. Untuk nanti kedepannya atau siapa. Nah, tapi masalahnya kan kalau misalkan kita ngikutin apa yang kamu harus kayak gini yang mungkin menurut mereka tuh baik, tapi untuk Mandanya sendiri kan kayak capek, terbebanin. Terus apalagi Manda kan jujur kan Manda sudah mempunyai pasangan. Dan maksudnya orang-orang tahu di infotainment Manda pasangannya sama ini, padahal aslinya kan bukan. Ngapain Manda tutupin tapi Manda juga nggak dapet apa-apa gitu, malah Manda dapetnya cuma kayak ngebohongin orang-orang gitu. Lebih baiknya Manda jalanin hidup yang Manda mau untuk kebaikan Manda ke depannya dan pastinya Manda bahagia. Oke. Orang tua kamu sebenarnya komentar apa waktu itu? Ya udah, Manda kayak ya udah nih anak udah gede, udah biarin aja, terserah dia mau kayak gimana. Oh gitu. Jadi orang tua sebenarnya terserah kamu aja. Iya, mungkin yang lebih terbebanin itu kayak fans ya. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa gini? Tapi kalau misalkan kita ngasih tahu fans perlahan-lahan, pasti mereka juga bakal ngerti. Tapi kamu nggak takut kehilangan fans karena kamu istilahnya mereka kan kecewa, mereka punya harapan ini, sementara kamu berbeda dengan harapan mereka. Nggak takut sih, Manda takutin Manda kehilangan sama kebahagiaan Manda. Itu yang kamu takutkan. Bahagia tuh apa sih buat Manda? Kalau apa? Ya bahagia kalau misalkan Manda ngumpul sama bener-bener temen Manda, atau enggak Manda ngumpul sama bener-bener orang Manda gitu loh, bukan di setting-settingin ataupun di depan kamera atau gimana. Jadi menjadi diri kamu sendiri itu penting. Iya, Manda pengen menjadi diri Manda sendiri, nggak perlu jadi orang lain. 3 hal tentang Amanda Manopo yang orang lain nggak tahu. Orang lain mungkin mikirnya Amanda tuh gini, padahal enggak. 3 hal apa? Apa ya? Bodo amat, cuek, nggak peduli. Oh gitu ya, itu sama semua loh, 3-tiganya bodo amat, cuek, nggak peduli. Ya itu orangnya sebenarnya ini aja, nggak peduli, easy going aja. Easy going orang, jadi nggak pernah ada dimasukin hati, baper gitu nggak pernah. Oke, next rubifikasi artikel, coba kita lihat. Demi bisnis Amanda Manopo bisa beli mobil pribadi. Amanda Manopo ini punya bisnis ya. Bisnisnya salah satunya yang aku tahu itu adalah produk kecantikan, dijualnya lewat online. Apalagi sih selain itu apa lagi? Aku lagi jalan clothing mukena, jual mukena juga. Clothing, terus habis itu pengen mencoba untuk bisnis restoran makanan-makanan gitu. Dari umur berapa sebetulnya kamu memulai bisnis itu, produk kecantikan? Kalau misalkan untuk produk kecantikan aku mulai dari umur 16, baru setahun ini. 16 tahun? Iya. Gimana ceritanya kamu tiba-tiba bisa bisnis itu? Apa yang memicu? Gak ada yang memicu. Dan
nggak, maksudnya jarang banget ada yang support karena kan bisnis ini kan kalau misalkan kita gagal, mungkin orang-orang mikir kayak kalau misalkan gagal pasti takut untuk mencoba lagi. Tapi Manda nih orangnya bisa dibilang kayak gila gitu loh. Dan kalau misalkan Manda dikasih tantangan, Manda bakal terima tantangan itu dan Manda bakal lakuin. Siapa yang ngasih tantangan? Kamu merasa dikasih tantangan sama siapa? Dikasih tantangan sama Manda kerja sama dokter, terus dokter tantangin, bisa nggak kamu berhasil? Bisa nggak kamu bisa dapetin maksudnya keuntungan atau enggak pendapatan hasilnya segini bisa dalam waktu berapa lama? 3 bulan Manda bisa dapetin, tapi selama 2 bulan Manda bisa. Jadi malah lebih cepat kamu dapetin dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Sekarang hasilnya bagus sekali kah? Sudah meningkat dari sejak 2 bulan itu? Iya, Manda pokoknya setiap 2 hari atau enggak 3 hari sekali kita selalu gajian. Kita tuh siapa? Manda sama dokter Manda sama karyawan-karyawan Manda. Ada berapa karyawan kamu punya? Ada 20. 20 karyawan. 20 untuk online aja. Online aja. Itu bosnya siapa 20 orang itu? Ya bosnya ya saya. Luar biasa lah. Umur 17 tahun udah punya 20 karyawan ya. 20 karyawan dan mereka bisa gajian rutin tiap bulan. Tiap hari. Tiap hari. Untuk sekarang tiap hari. Sekarang. Gedean mana hasil dari bisnis kamu itu sama syuting sinetron? Untuk sejauh ini sih bisnis ya. Bisnis. Enggak, untuk sejauh ini bisnis apa karena kamu nggak tahu honor sinetron kamu berapa? Karena saya nggak tahu, kan masa ya? Kamu nggak tahu honor sinetron kamu berapa? Oke, dari duit yang kamu kumpulkan itu, Manda, kamu pingin apa sih yang ingin saat ini nih tahun 2017 ini ingin kamu wujudkan apa? Nggak tahu sih ya, karena manusia tuh nggak pernah puas. Jadi Manda yang nabung aja gitu sampai nanti kalau Manda lagi kepengen apa baru kebeli gitu. Untuk saat ini Manda kamu nggak kepengen apa-apa? Belum. Duitnya jadi nggak diapa-apain dong? Enggak. Pinjem dong. Boleh ya. Buat bisnis ada mungkin ya. Next rubifikasi artikel coba kita lihat. Set bunyinya adalah kapok bikin kabar settingan Amanda Manopo kini jadi berjauh-jauhan dengan Angga Aldiunanda. Betulkah itu terjadi seperti itu? Berjauhan itu karena apa? Berjauhan enggak sih, biasa aja. Kita tetap profesional di depan kamera. Kita juga berbincang-bincang sedikit, gak terlalu banyak. Tapi yang berbeda adalah? Ya berbeda mana emang jaga jarak ketika ada di depan kamera. Maksudnya kayak di behind the scene atau nggak di belum take atau apa, emang mana jauh-jauhan. Kecuali kalau misalkan sutradara udah in frame terus kita harus baca skenario. Karena Manda nggak mau menyakiti perasaan si perempuan yang di dekat sama dia, dan Manda juga nggak mau menyakiti perasaan pasangan Manda pun juga. Emang Esa pernah komplain? Enggak sih. Siva pernah cemburu? Nah itu nggak tahu, tanya sendiri lah. Kalau gitu kita tanya kepada diundang Siva. Dong. Silakan Siva masuk. Siva. Ini maksudnya temannya Siva ya. Aduh. Tepuk tangan. Nah, kita akan mereview sama Ajwa. Ini dua-duanya dari sinetron yang sama yang selama main sinetron selama kurang lebih 8 bulan ya. Kalian berdua ini sering direndam di air laut, begitu ya? Seperti apa kisahnya? Tetap di Rumpi. No secret. 2 putri duyung ini saya dudukkan di kursi di mana mereka berdua harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya, karena putri duyung tidak pernah berbohong. Iya nggak sih? Enggak ya? Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Ajwa. Jawab dengan jujur ya, Ajwa nggak boleh bohong, ya kan? Fitnah atau fakta, Ajwa, bahwa kamu itu sering dimarahin sama orang wardrobe karena kamu sering rusakin kostum putri duyungnya. Fakta. Kamu apain? Jadi kan aku nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa berenang. Jadi kelabakan gitu, nggak mau diem juga, terus kayak bolong-bolong gitu bagian itu. Oh, jadi kamu meronta-ronta kakimu mencari jalan lain. Keseringan robek atau enggak pas siripnya tuh patah. Siripnya banyak yang patah. Kamu apain? Ya ampun, cicilan ya. Fitnah atau fakta, Amanda Manopo? Kalau kamu itu sempat diprotes sama sutradara karena berat badan kamu naik dan bikin baju mermaidnya kekecilan. Itu fakta sih ya. Tapi nggak ada yang bisa ngelarang, emang
yang suka makan gimana Iya ya? mau gimana? Iya. Mereka juga dikasih makan juga diam juga. Iya. Jadi gitu ya. Jadi ada berapa sebenarnya? Kalau kamu punya berapa baju mermaid itu sebetulnya? Ada Banyak. 4. Nah, Untuk mandanya 4. kalau kamu ada berapa? Setelah rusak itu jadi punya berapa kamu? Sebenarnya bawahnya doang yang rusak. Terus udah gitu didiemin doang. Oh, jadi tetap rusak-rusak gitu ya? Robek-robek gitu. Tapi sebenarnya punya 2 kayaknya. Oke, Vita atau fakta Azwa lagi? Bahwa kesulitan terbesar kamu saat berperan menjadi mermaid itu adalah kamu nggak bisa berenang, akhirnya belajar kilat dan sekarang udah bisa, tapi kalau kostum mermaidnya dilepas justru kamu nggak bisa berenang. Vita atau itu kostum mermaid atau ban sebenarnya? Fakta banget. Fakta. Jadi kalau dilepas kamu tetap nggak bisa berenang? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan benang pakai itu kayak kebantu sama siripnya gitu. Oh, jadi bisa ngapung gitu ya? Nggak, kamu belajar berenangnya di mana? Di laut. Di laut. Langsung di Ancol itu? di Pulau Seberang. Oh, Pulau Seberang. Di Untung Jawa. Oh gitu? Iya. Jadi sebelum bisa berenang langsung bener-bener di laut gitu yang dalam. Udah gitu dalam lagi. Belum bisa berenang. Panik nggak sebenarnya? Panik, kayaknya aku sempet nangis gitu. Terus sempet kram-kram. Terus lama deh. Pokoknya nyusahin banget. Nyusahin banget kamu ya, sadar ya. Oke. Vita atau fakta Amanda? Bahwa dulu sesungguhnya yang disuruh settingan itu bukan cuma kamu dan pasangan kamu, tapi juga Syifa Haju dengan Arnold. Ya orang-orang udah pada tahu sih ya. Gitu. Emang iya udah. Ya udah, ternyata sekarang Syifanya sama. Fakta. Iya. Supaya kelar. Azwa, fitnah atau fakta? Kamu itu kalau dari sini sih wangi ya, baunya enak sekali, harum. Tapi sesungguhnya di dalam kehidupan nyata kamu itu adalah anak yang paling males mandi. Fitnah atau fakta? Nih, nggak apa-apa. Fakta. Jadi kalau kamu habis berenang di laut itu kamu mandi apa enggak? Mandi. Gimana cara mandinya kalau di situ? Sebelumnya enggak. Sebelum syuting nggak mandi gitu ya? Kan mau nyebur. Nyemplung yang ngapain mandi? Ngapain? Coba ceritain dong suka duka kamu mandi sesudah berenang di laut itu. Subuh-subuh. Terus di Ancol, di luar gitu pernah, tuh sempit-sempitan. Toiletnya toilet umum. Oh, toilet umum. Pernah waktu apa? Waktu tahun baru gimana ceritanya? Rame banget waktu itu. Masa jelasin pokoknya sedih lah. Iya sedih lah kalau diceritain. Kalau suruh ngulang lagi. Kamu kalau misalnya kalian berdua disuruh ngulang lagi tapi dibayar 100 juta mau atau enggak? Kalau bisa saya oh iya mau. Dasar mata duit. Beda atau fakta? Kalau sungguhnya, Amanda, bahwa hubungan kamu dengan Syifa itu kurang baik karena bukan karena Syifa cemburu lihat kamu pernah digosipin sama Angga, tapi karena Syifa adalah sahabatnya Stevie Zamora. Fitnah atau fakta? Itu nggak tahu deh, itu dianya sendiri sih ya, dia yang tahu. Oh, dia yang tahu. Tapi untuk sejauh ini baik-baik aja sih, aku sama Syifanya. Kamu merasa baik-baik aja? Dan ya? sama Stevie sebenarnya baik-baik juga. Sama Stevie baik-baik juga? Karena nggak ada nggak ada pernah berantem apa gitu, nggak pernah ya? Cuma diem-dieman aja? Hah? Diem-dieman aja? Nggak juga sih. Ya diem-dieman karena emang nggak kontek-kontekan. Oke, baiklah. Fitnah fakta. Ada insert foto nomor 6 sekarang. Ini fotonya. Ini foto apa sih? Video callan antara Syifa sama Stevie Zamora. Iya, kamu punya video callan juga nggak sama Stevie Zamora? Enggak. Video call lain gitu ya? Sama Syifa? Saya nggak pakai lain. Kamu pakainya apa? SMS jangan-jangan? WhatsApp. Oh, WhatsApp aja. Oke, baik. Fitnah atau fakta? Udah, nggak ada. Tangan dulu buat mereka berdua. Kembali ke tempat. Duduk di sana. Ini anak dua ini saya paksa hari ini untuk memanggil saya Kak. Please, panggil saya Kak ya. Tante. Halo Tante. Jangan, kalau tante-tante itu umurnya udah 70 tahun. Oke, ada rumpin sosial medianya Azwa, ada VT-nya. Coba kita lihat yang berikut ini. Dia mau kemana? Yang belakang mana lampunya, coba nyalain. Halo. Daripada mau minum macam nih sama keluarga. Datang nanti. Pacar aku juga akan datang. Pacar aku juga mau datang. Aku juga aku sekarang udah punya pacar. Aku belum. Ini siapanya pacarnya yang kecil ini? Kalau ada yang mau sama aku. Ini malam minggu kami. Malam minggu kamu mana? Bandung. Ibu kota periangan. Asik-asik. Jos. Halo Bandung.
lagi di atas mobil. Ya, habis selesai bungkus sinetronnya terus pergi bareng. Iya. Kalian itu kalau sama Ferry Maryadi sama Deswita itu memang kayak mak bapak kalian ya? Untuk di lokasi sih, iya. Untuk di lokasi, sering curhatan juga nggak sama mereka? Iya. Apa biasanya kamu curhatin sama Ferry sama Deswita apa? Soal apa? Mana sih jarang sih ya. Kamu jarang? Jarang. Oh, kalau kamu? Apa yang mau dicurhatin? Iya, ya? pacar aja nggak punya. Oh, dia nggak punya pacar. Tapi itu seru banget ya, rame banget. Emang kalian gitu? Itu ngapain aja di Bandung tuh ngapain aja? Kalau udah gabung udah berisik. Ngapain aja kemarin di Bandung ngapain aja? Makan. Terus? Makan terus. Iya. Terus sedih pastinya ya. Sinetron berakhirnya sedih nggak sih? Apa? Sedih. Sedih sih, tapi kan harus tetap ketemuan biar nggak sedih. Oh, gitu. Mana kenapa nggak ikut Manda? Ya kan karena Mana punya kesibukan sendiri. Oh, kamu bukan anak-anak geng mereka juga, beda ya? Maksudnya kalau ngumpul ayo ngumpul. Tapi yang ini adalah yang mermaid yang apa nih ya? Enggak juga, mungkin karena emang mereka waktunya sempat. Oh, kalau Manda lagi nggak bisa. Oke, next publikasi ada Siti lagi, coba kita lihat. Aduh, enak banget pasang-pasangan. Bandung Sampurasun. Tunggu. Pasangan. Saya siapa? Elina Zor, katanya baru putus ya? Emang baru putus dia? Gak tahu. Saya mikirnya gini, kenapa dia wajahnya gitu sedih melihat yang pasangan? Ya mungkin karena dia merasa kesepian mungkin. Kamu ngapain lihatnya ke Amanda? Enggak cerita emang dia di situ lagi sendu, lagi galau. Enggak sih, dia selalu tawa aja, tapi nggak tahu deh. Oh, ada artikelnya, Elina Zor dan Arnold putus karena beda usia terlalu jauh katanya gitu. Tahu nggak? Nggak tahu kenapanya. Kamu nggak tahu? Aku nggak mikirin urusan pribadi orang. Iya, itu jawaban. Fakta-fakta kalau di sana seru-seru aja kalian. Seru aja. Seru siapa banget. tadi yang sama cowoknya itu siapa? Itu Beka. Oh, Beka. Ih, nggak kelihatan dari sini. Oh, dia sama cowoknya. Beka sama cowoknya. Oh. Aku itu baru banget pulang. Itu paginya aku pulang. Paginya kamu pulang. Ya, itu masih di Bandung sebenarnya mereka. Oh, oke, baiklah. Kalau hubungan Elina sama si ini beneran tapi kan? Iya. Kenapa ngeliatnya ke Amanda lagi? Apa sih? Aku tahu. Enggak, dia ngeliatnya ke Amanda, ngeliat Amanda dulu. Enggak. Next artikel kita bisik-bisik tetangga siapa yang mau. Oh, Bastian Silsinok dengan pemain Mermaid in Love 2 tanda tanya. Kita mau tanya nih. Iya emang? Nggak tahu juga. Dia kan jarang di calling. Iya. Oh iya, sihnya nggak banyak. Kalau kamu berarti tahu, Bastian. Nah, kalau Bastian kan orangnya pecicilan ya. Dia dekat sama siapa tuh biasanya kalau ke Cilik? Sama siapa ya? Kayak semuanya dekat sih ya. Oh. Kecuali sama saya. Kenapa? Ya karena kan beda sih. Oh, beda sih. Dan aku emang nggak suka di pecicilan kayak gitu. Maksudnya kayak ini orang, mendingan saya pergi. Ya ampun, galak ya juga sih. Sama Bastian. Tapi sama Bastian tuh berisik sekali sih orang anaknya. Oke. Baiklah, kita masih akan kembali lagi. Nah, siapa lagi yang akan kita bahas berikut ini? Ini ada artikelnya. Ini kita mau tanya juga karena kita orangnya kepo, yaitu fotonya. Foto siapa? Ya kan? Kompak berbusana putih. Terry Putri dan Tirta telah menikah. Kita tanya langsung aja sama orangnya setelah berikut ini, tapi tetap di Rumpi.